Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi yang berjudul Pendekatan Hermeneutik dalam Penelitian Keagamaan, di mana kelompok kami yang beranggotakan Lutfiah Putri Rahmawati, Kinanti Anggit Rahayu, dan Lukman Hidayat sebagai salah satu syarat memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Agama. Selamat menyaksikan. Pengertian hermeneutik dan perkembangannya. Istilah hermeneutik secara etimologi diambil dari kata Yunani hermeneuin yang berarti tafsir dan penjelasan serta penerjemah. Kata hermeneutik berasal dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermeneuin dan kata benda hermenia. Lalu secara etimologis, hermeneutik dalam penggunaan klasiknya dapat diartikan sebagai penafsiran teks-teks, khususnya teks Alkitab, tetapi juga teks filosofis. Hermeneutika juga merupakan kajian tentang kaidah-kaidah umum untuk menafsirkan Bible, dan tujuan utama dari hermeneutika dan metode-metode penafsiran Yahudi dan Nasrani sepanjang sejarahnya adalah untuk menyingkap kebenaran dan nilai-nilai dari Bible. Hermeneutik diartikan sebagai metode penafsiran bukan hanya untuk Bible, tetapi juga teks-teks filosofis yang bertujuan untuk menyingkap kebenaran dan nilai dari Bible yang sejak awalnya sudah bermasalah. Lalu integrasi hermeneutika yang dalam arti luas mencakup hermeneus praktik penafsiran, hermeneutik dalam arti sempit yakni ilmu tentang metode-metode penafsiran, filosofika, hermeneutics, dan hermeneutikal filosofi atau filosofi hermeneutics, kekajian Al-Quran dan hadis hingga saat ini masih diperdebatkan di kalangan pemikiran muslim. Banyak dari mereka yang menolak secara keseluruhan dan sebagian lain menerima dan atau menolaknya tidak secara keseluruhan. Lalu hermeneutik sendiri adalah suatu istilah yang mengcover berbagai level refleksi, sebagaimana seringkali terjadi dalam kata Yunani yang menjadi bagian terminologi dalam disiplin kesarjanaan. Pertama-tama, hermeneutika menunjuk pada satu praktik, satu seni yang membutuhkan kemampuan khusus. Ini menunjuk kepada kata Yunani yang lebih jauh, yaitu tekne. Hermeneutik merupakan seni praktik, yaitu tekne, melibatkan khutbah, interpretasi bahasa-bahasa lain, menjelaskan dan menguraikan teks, dan sebagai dasar dari semua ini, seni memahami satu seni yang khusus diperlukan setiap kali makna sesuai tidak jelas atau ambigu. Dari berbagai macam metode yang telah dilakukan oleh para filsuf sejak dari Pluto sampai dengan Spinoza maupun filsuf-filsuf abad ini, kebinekaan pendapat-pendapat mereka menunjukkan bahwa kita membahas atau memasukkan filsafat hanya ke dalam satu jenis metode pembahasan khusus. Berarti kita telah berusaha untuk menyingkirkan filsafat dari perdebatan filosofis. Sebab secara historis, para filsuf telah menggunakan bermacam-macam prosedur pembahasan, meskipun secara umum, metode-metode yang dipergunakan itu seringkali overlap dengan yang digunakan di dalam ilmu-ilmu pengetahuan, atau di luar filsafat. Bahkan dari perkembangan metode filsafat sendiri, selalu terjadi perkembangan yang mengarah pada anggapan lebih menjelaskan yang diperoleh melalui kritik terhadap kelemahan metode yang lama. Ruang lingkup hermeneutik. Tugas pokok hermeneutik adalah bagaimana menafsirkan sebuah teks klasik atau realitas sosial di masa lampau yang asing sama sekali agar menjadi milik orang yang hidup di masa, tempat, dan suasana kultural yang berbeda. Maka dari itu, kegiatan hermeneutik selalu bersifat triadik, menyangkut 3 subjek yang saling berhubungan. 3 subjek dimaksud meliputi the world of the text, dunia teks, the world of the author, dunia pengarang, dan the world of the reader, atau dunia pembaca, yang masing-masing memiliki titik pemusatan tersendiri dan saling mendukung dalam memahami sebuah teks. Pertama, the world of the text, atau dunia teks. Teks menjadi hal yang sangat urgent karena merupakan objek utama dalam suatu penafsiran. Teks ini mencakup bahasa dan tata bahasa yang digunakan pengarang atau penulis untuk mengungkapkan keinginannya. Yang kedua, the world of the author, atau dunia pengarang. Menurut F. Schleiermacher, hal ini berkaitan dengan makna pikiran dan tujuan yang dirasakan oleh pengarang ketika ia menulis atau mengucapkan teks. Ini tentu saja berada dalam diri hati pengarang teks. Maka sisi dalam pengarang itu harus diselami melalui teks, karena teks yang terucap atau tertulis bercampur di dalam perasaannya, niat dan keinginan penulisnya yang tertuang dalam sebuah wadah yang digunakan. Lalu yang ketiga, the world of the reader, atau dunia pembaca. Seperti yang dipahami
Gadamer bahwa pembaca memiliki kuasaan penuh dalam menafsirkan teks. Haknya dalam menafsirkan melebihi hak si penulis teks itu sendiri. Pemikiran yang disampaikan penulis dalam sebuah teks akan mati jika penulisnya mati. Lalu bagaimana dengan Bible? Teks-teks Hebrew Bible ditulis setelah jauh berselang dari era pewahyuannya, sekitar 2000 tahun. Bible terbagi menjadi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dua keras Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Hebrew, sedangkan Perjanjian Baru dalam bahasa Grek. Sementara itu, Yesus sendiri berbicara bahwa Aramik, kemudian Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, lalu ke dalam bahasa-bahasa Eropa yang lain, seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan lainnya, termasuk bahasa Indonesia yang banyak mengambil dari Bible berbahasa Inggris. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam Bible yang ada saat ini terdapat kerancuan-kerancuan serta makna harfiah atau makna kalimat disebabkan terjemahnya dari satu bahasa ke berbagai bahasa lainnya tanpa didampingi bahasa Bible yang asli. Selanjutnya, fungsi hermeneutik. Hermeneutik berguna dan berfungsi untuk, yang pertama, membantu mendiskusikan bahasa yang digunakan teks. Bahasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas hermeneutika. Lingkup bahasa yang membantu hermeneutika dapat mencakup masalah bahasa, makna kata, masalah semantik, semiotik, pragmatik, masalah expression, dan indikasi serta masalah logika yang terkandung dalam teks. Yang kedua, membantu mempermudah menjelaskan teks, termasuk teks kitab suci. Membantu mengandaikan hubungan teks dengan waktu, hubungan teks dengan situasi atau lingkungan di mana teks disusun. Masalah lain adalah masalah teks dengan teks yang lain yang sudah ada dan sudah diskusikan tema tertentu. Masalah ini memunculkan persoalan mengenai ciri khas yang membedakan seorang pengarang dengan pengarang lain yang membahas tema yang sama. Lalu yang terakhir, memberi arahan untuk masalah yang terkait dengan hukum. Poin ini menjelaskan bahwa penafsiran terhadap teks hukum dapat dilakukan secara hermeneutik bagi mereka yang memiliki dasar dan penugasan terhadap masalah hukum. Sedangkan analisis hukum atau teks hukum tetap diambil dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam tradisi hukum Islam. Baik, untuk materi selanjutnya adalah hermeneutik dalam kajian Islam. Dalam diskursus Islam, hermeneutik adalah tafsir, takwil, bayan, syarh, dan sebutan lainnya. Dalam kajian usul fikih, cara atau teori memahami atau menafsirkan teks-teks Al-Quran, hadis, atau sumber lainnya dikenal dengan istilah al-istidlal bil al-lafaz. Di kalangan ulama tafsir telah melahirkan tradisi penafsiran Al-Quran yang luar biasa, yang kemudian dikenal dengan ilmu tafsir. Kecenderungan mereka berkonsentrasi pada pengembangan berbagai kaidah untuk menemukan kandungan teks berdasarkan masa dan tempat turunnya. Kajian hermeneutika memandang bahwa sebuah kalimat apapun bentuknya selalu mengandung tiga hal. Yang pertama, orang yang menyampaikan atau mengatakannya, atau mutalafis atau mutakalim, atau juga pengarang, bahasa itu sendiri, atau teks atau ibarah, dan orang yang diajak bicara, penerima atau pembaca, atau yang biasa disebut mutalaqi atau sami atau pembaca. Inilah prinsip-prinsip yang ada dalam analisis hermeneutik. Dengan ungkapan lain, di dalam hermeneutika terdapat tiga unsur yang ikut terlibat di dalamnya, yaitu unsur autor atau pengarang, yang kedua unsur teks, dan unsur reader atau pembaca. Unsur-unsur tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing yang tidak dapat ditinggalkan antara satu dengan lainnya. Bila suatu unsur diabaikan dari lainnya, maka yang terjadi adalah penyelewengan dalam pemahaman. Dalam kaitan dengan pembacaan terhadap khasanah keislaman, khususnya Al-Quran, maka unsur teks berarti nas syar'i, yakni Al-Quran dan hadis. Dalam pemahaman kaitannya dengan pembacaan terhadap khasanah keislaman, khususnya Al-Quran, maka unsur teks berarti nas syar'i, yakni Al-Quran dan hadis. Unsur pengarang di sini adalah Allah dan Rasulullah, dan unsur pembaca adalah umat Islam. Apa yang ditawarkan hermeneutik dalam kajian-kajian agama itu dalam penafsiran Al-Quran belum bisa diterima semua pihak dalam lingkungan pemikiran Islam. Setelah Paul Ricoeur mengalihkan tradisi hermeneutik dari objek kajian studi Bible kembali, kalangan agamawan juga banyak yang menggunakan hermeneutik yang sebelumnya dikembangkan di dunia saintis untuk kepentingan penafsiran kitab sucinya.
Dan bagaimana jika ini digunakan untuk penafsiran Al-Quran? Sebab di dalam Islam juga terdapat metode-metode penafsiran kitab sucinya. Para pemikir kontemporer seperti Hasan Hanafi dan Fazlur Rahman, Arqon dan lain-lain telah memulai dalam penggunaan hermeneutik sebagai landasan metodologinya untuk memahami Al-Quran. Istilah hermeneutika dalam wacana keilmuan Islam memang tidak ditemukan, tapi dikatakan bahwa ada istilah yang mirip dengan hermeneutika. Menurut M. Blecker, hermeneutika sama dengan kata Hermas atau Hermis yang terdapat dalam kitab Al-Uluf karya Abu Mansur dengan istilah hermetisme yang ada dalam tradisi filsafat Yunani. Jadi bahasa pun diperhatikan sebagai pelajaran pada masa tersebut. Bahasa yang ditulis adalah hasil refleksi pengalaman yang bisa dimengerti oleh pembacanya. Sejauh ini belum ada kaidah-kaidah khusus yang disuguhkan hermeneutika dalam menafsirkan teks. Tetapi ada beberapa poin yang dapat disimpulkan sebagai hal penting yang harus diketahui dalam penafsiran ala hermeneutika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teks memiliki wujud tersendiri, terlepas dari pengarang atau penulis teks. Tidak penting mengetahui tujuan penulis, karena bila dikaitkan dengan pemilik teks, maka teks telah dibelenggu pada satu makna tertentu saja, tidak lebih dari makna itu, padahal pengarang telah mati. Yang kedua, wawasan penafsir, ide-ide, dan pengetahuan yang dimilikinya mempunyai peranan yang sangat besar dalam menetapkan makna. Ketiga, hermeneutika berpendapat bahwa sang pengarang merupakan penafsir dan pemahamannya itu merupakan salah satu dari sekian banyak tafsiran yang tidak lebih kuat daripada penafsiran sosok lainnya. Yang keempat, teks memiliki makna lebih luas daripada tujuan pengarang dan bisa jadi teks itu memiliki penafsiran lain yang tidak dimaksud oleh pengarang. Bahkan bisa jadi teks itu memiliki pemahaman yang terus berkembang dan senantiasa berubah di setiap zamannya. Yang terakhir, proses penafsiran adalah dialog antara penafsir dan teks. Pemahamannya muncul ketika dialog berlangsung. Dialog itu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan si penafsir, praduga, serta pengandaian dan prediksi-prediksi yang belum terjawab. Dan bisa jadi ia menemukan jawabannya setelah menafsirkan teks tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah karakteristik hermeneutik. Pertama, karakteristik hermeneutika adalah metode dan seni penafsiran teks secara umum atau kalimat sebagai simbol teks itu. Yang kedua, hermeneutika adalah metode yang memadukan dan menggabungkan antara filsafat dan kritik sastra atau sejarah. Yang ketiga, metode hermeneutika bertujuan mencari makna yang terkandung dalam teks. Namun yang dicari oleh hermeneut, perwakilan penampilan, bukanlah makna yang sederhana atau dangkal, melainkan makna yang bernilai karena terkait dengan upaya penghargaan atau esensi manusia. Yang keempat, hermeneutik adalah metode tafsir individualis sekaligus objektif idealis dan mengakui keragaman level metafisika. Yang kelima, fungsi metode hermeneutika memiliki pembebasan liberalisme karena metode hermeneutik sebagai salah satu metode kritis lebih dekat dengan spirit metode ilmu-ilmu fisika. Oke, yang selanjutnya ada tokoh hermeneutik, yaitu ada Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Hans Georg, Jürgen Habermas, Paul Ricoeur, Jacques Derrida. Itulah tokoh-tokoh dari teori hermeneutik. Baik, lanjut lagi. Yang terakhir yaitu teori hermeneutik dan relevansinya dengan Al-Quran. Dalam hal ini, diskursus biasa berupa bahasa lisan dan bahasa tulisan atau teks. Jenis kedua inilah yang menunjukkan bahwa teks adalah korpus yang otonom dan mandiri yang bisa dicirikan dengan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, yaitu sebuah teks terdapat makna dari apa yang dikatakan, what is said. Yang kedua, makna teks tidak selalu terikat pada pembicara atau terkait dengan apa yang dimaksud oleh penulisnya. Yang ketiga, makna tidak terikat lagi pada suatu sistem dialog dan teks
tidak lagi terikat pada konteks asli dari pembicara ataupun pembicaraan. Apa yang diperlihatkan dari teks merupakan dunia imajiner yang dibangun teks itu sendiri. Seperti itu. Ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.